Selamat datang dalam media pembelajaran Uji Akurasi Peta Dasar Juknis PTSL 2023. Batasan-batasan. Batasan-batasannya meliputi peta dasar pendaftaran yang komprehensif dan berupa peta foto yang diperoleh dari foto udara atau pesawat udara berawak dan pesawat udara nirawak atau drone atau UAV atau citra satelit resolusi tinggi yang bergeoreferensi. Uji akurasi. Uji yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kesamaan atau kedekatan dari suatu ukuran terhadap nilai sebenarnya. Dalam hal ini, hasil ukuran langsung di lapangan dengan ketelitian tinggi dianggap sebagai nilai yang benar. GCP atau Ground Control Point yaitu titik yang digunakan dalam proses georeferencing pada pekerjaan fotogrametri. ICP atau Independent Control Point atau checkpoint yaitu titik yang digunakan untuk menguji ketelitian dan akurasi peta. Pengujian akurasi peta dasar dilakukan dengan membandingkan nilai koordinat ICP baik secara pre-mark atau pengolahan titik uji bersamaan dengan pengolahan ortofoto maupun post-mark atau membandingkan koordinat ICP pada peta foto dengan ukuran lapangan. RMSE atau Root Mean Square Error yaitu perbedaan nilai koordinat X dan Y peta foto dengan nilai koordinat hasil ukuran langsung lapangan baik pada GCP maupun ICP dibatasi hanya pada posisi X dan Y saja atau posisi horizontal. Hasil uji akurasi peta dasar dilihat dari nilai RMSE R atau posisi X dan Y horizontal. Pengecekan peta foto menurut Juknis PTSL 2023. Service Level Agreement meliputi akurasi atau ketelitian horizontal kurang dari 0,5 meter atau nilai CE 90, resolusi GSD kurang dari 0,15 meter, visualisasi seamless dan tidak blur. Proses eksterior orientation dalam fotogrametri. Yang pertama, indirect georeferencing. Diperlukan input koordinat 3D, GCP atau pre-mark atau post-mark. Yang kedua, direct georeferencing. 3 sistem pengukurannya yaitu GPS atau GNSS atau pengukur posisi, INS atau IMU atau pengukur orientasi, dan kamera udara untuk melakukan pemotretan dari udara. Berikut ini merupakan Ground Control Point atau GCP dan Independent Control Point atau ICP. Berikut ini merupakan ketelitian kuantitatif peta dasar dengan uji akurasi peta dasar menggunakan ICP. Yang pertama ada pre-mark dan yang kedua ada post-mark. Uji akurasi peta dasar dengan pre-mark ICP. Berikut ini merupakan uji akurasi peta dasar menggunakan pre-mark ICP. Berikut ini merupakan uji akurasi peta dasar menggunakan post-mark ICP. Aplikasi CORS Moda Post Processing untuk pengukuran GCP dan ICP. Stasiun CORS atau Continuously Operating Reference Station di Indonesia meliputi INA CORS yang dikelola oleh BIG dan JRSP yang dikelola oleh Kementerian ATR BPN, terdistribusi di seluruh wilayah provinsi. Pemanfaatan data untuk penentuan posisi baik secara post-processing maupun real-time. Terjadi limitasi CORS real-time, yaitu limitasi jaringan internet atau gangguan transportasi koreksi data secara real-time. Pengolahan data GNSS dapat dilakukan secara post-processing dengan cara offline atau online. Metode pengamatan titik base dilakukan dengan cara statik penuh dan dapat juga berfungsi sebagai GCP.
Lama pengamanatan untuk titik base metode statik yaitu 3 jam dengan interval waktu 15 detik serta jarak kurang 50 km dari stasiun INA-CORS atau JRSP. Pengamatan dapat dilakukan dengan moda jaringan atau radial. Titik base digunakan sebagai titik ikat untuk pengikatan RTK atau PPK, pembuatan peta foto, ICP, dan pengukuran supresi. Jarak baseline ICP dengan titik base kurang dari 10 km. Pengamatan ICP minimum 15 menit dengan interval waktu 15 detik. Pengolahan post-processing secara offline menggunakan base station INA-CORS. Buka website berikut ini, klik stasiun INA-CORS, dan pilih stasiun INA-CORS terdekat. Cek keaktifan stasiun INA-CORS, klik titik INA-CORS, pilih dan klik download RINEE, dan klik preview untuk mendapatkan informasi nilai koordinat stasiun INA-CORS. Download RINEX. Hasil download RINEX ini digunakan sebagai titik ikat atau nilai koordinat stasiun INA-CORS sebagai fixed point dalam pengolahan data hasil pengumpulan di lapangan survei GNSS. Buka software pengolahan data survei GNSS, buat project input raw data pengamatan. Untuk merek receiver tertentu, raw data pengamatan harus diubah format RINEX dan koordinat titik ikat. Tahap pengolahan baseline, hilangkan baseline trivial. Tahap pengolahan jaringan, nilai koordinat titik ikat atau reference sama dengan nilai koordinat stasiun INA-CORS. Tahap transformasi koordinat. Tahap pengolahan post-processing secara online menggunakan base station INA-CORS. Buka web tersebut, pilih layanan PASUT dan CORS, tekan INA-CORS. Untuk memulai proses pengolahan data pada link tersebut, harus memiliki akun. Jika belum memiliki, dapat mendaftar dengan mengisi form yang telah disediakan dengan klik Create Account. Ikuti data-data informasi yang diperlukan. Setiap pengguna harus memiliki alamat email. Setelah berada pada layanan tersebut, cek status station INA-CORS terdekat dari lokasi pengukuran dengan klik Live Status dan Rover Status. Jika berwarna hijau atau biru, berarti bisa digunakan dan aktif. Tetapi jika berwarna merah, berarti tidak dapat mengirimkan data. Untuk jarak kurang dari 100 km dari stasiun INA-CORS yang aktif tidak dapat dilayani. Klik Post Processing dan Computation, upload data pengukuran. Hasil akan terlihat pada layar menu Computation Result. Ketelitian hasil juga dilaporkan. Berikut ini merupakan ketelitian peta dasar pertanahan berdasarkan Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 21 Tahun 2019. Berikut ini merupakan contoh distribusi ICP dan metode uji framework ICP. Berikut ini merupakan contoh distribusi ICP dan metode uji postmark ICP. Berikut ini merupakan contoh uji akurasi. Berikut ini merupakan ketelitian kualitatif drone atau UAV atau resolusi spasial. Berikut ini merupakan contoh ketelitian kualitatif peta foto hasil pengolahan menggunakan software Agisoft. Ketelitian pengukuran bidang tanah metode fotogrametri. Yang pertama, pengukuran batas bidang tanah harus dapat diuji ketelitiannya. Yang kedua, data pengukuran sudut, jarak, nilai koordinat harus ada ukuran lebih. Yang ketiga, presisi dari pengukuran batas bidang tanah atau juknis PMNA
1997. Yang keempat, ketelitian luas bidang tanah hasil pengukuran dihitung menggunakan data ukuran lebih 2 kali dengan toleransi. Dan yang kelima, toleransi perbedaan luas yang diperkenankan tidak melebihi 5% dari luas yang tertera pada GU atau PTSL. Sekian media pembelajaran mengenai uji akurasi peta dasar juknis PTSL 2023. Sampai jumpa dan terima kasih.